Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat ya. Amin. Baik, perkenalkan saya Galuh. Saya di sini akan mengajak rekan-rekan semuanya, terutama yang di bidang perbankan, bisa bank konvensional, bank syariah, BPR, BPRS, koperasi, semuanya yang bergerak di bidang service ya, pelayanan ke nasabah ya. Karena tema saya ini akan berjudul Customer Service Excellence. Jadi bagaimana seorang CS itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada customernya sehingga bisa loyal dan akhirnya menjadi profit ke perusahaan ke bank. Jadi untuk pengalaman saya sendiri, saya lumayan cukup lama di perbankan. Bisa dilihat di biografi saya seperti di samping ini. Hampir 15 tahun pengalaman saya di bank. Jadi tema-tema saya yang berhubungan berkaitan dengan untuk perbankan. Gitu. Baik, untuk tema kali ini ada 5 subpokok bahasan yang akan saya bahas ya. Seperti bisa dilihat di bawah biografi saya ini ada 5 subpokok bahasan. Yang pertama ada bagaimana role kompetensi seorang customer service jadi sesuai dengan SKKNI, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, sama seragam semuanya untuk CS di perbankan. Jadi ada 4 kompetensi utama ya oleh seorang CS. Yang pertama ada yang bisa memberikan informasi produk dan jasa bank dengan baik, jelas, tepat, akurat ya, dan up to date. Ini transparan, gitu. Tidak ada yang ditutupi ya, baik itu mengenai manfaat, benefit, fitur, biaya, semua disampaikan dengan sejelas-jelasnya ke customer. Dan kompetensi yang kedua itu menangani keluhan nasabah. Jadi bagaimana seorang CS itu bisa menghandle komplain nasabah, baik itu mengenai apapun, mengenai produk, mengenai jasa, mengenai layanan e-banking, apa saja itu komplainnya, sehingga nasabah yang tadinya marah, tadinya komplain, marah, kecewa gitu, bisa kembali menjadi happy gitu ya, dan bisa menjadi loyal lagi, bahkan dia bisa mau menambah dana lagi, mau buka produk-produk rekening yang lain, dan bahkan bisa untuk mengajak semua rekan, saudara, keluarga, kerabat untuk buka rekening di bank kita. Jadi itu bagaimana tips-tips triknya untuk bisa ke sana. Nanti bisa mengikuti training kami ya. Kemudian kompetensi yang ketiga itu adalah membuka rekening. Jadi setelah CS menjelaskan panjang lebar tadi mengenai produk, mengenai jasa, mengenai segala macam benefit, fitur, biaya itu, CS harus bisa juga mengajak ya customer tadi untuk mau buka rekening. Jadi bagaimana caranya supaya dia bisa mau buka rekening. Jadi ada 3 rekening yang harus minimal wajib dibuka ya. Yang pertama ada rekening induk yang bisa diambil sehari-hari, ada kartu ATM-nya. Yang kedua adalah rekening investasi, bisa jadi investasi untuk masa depan, untuk pendidikan anak, untuk deposito, untuk asuransi, segala macam. Jadi ada beberapa pilihan untuk investasi. Ingat, disesuaikan dengan profil nasabah. Jadi kalau yang memang dia suka bermain risiko, high risk high return, bisa diarahkan misalnya ke saham gitu ya. Kalau misalnya dia nggak terlalu suka bermain risiko tinggi, bisa ke reksadana atau obligasi gitu ya. Dan kalau yang low risk ya jelas deposito ya, untuk pendidikan, untuk masa depan tadi ya, seperti itu. Kemudian yang produk yang ketiga adalah layanan e-banking. Jadi itu juga wajib disampaikan ke nasabah, karena itu selain juga 3 ini bisa untuk membantu target CS, membantu target bank, juga membantu ke nasabah sendiri. Jadi nasabah bisa bertransaksi online 24 jam tanpa harus datang mengantri capek-capek gitu ke bank ya. Jadi bisa transaksi 24 jam dimanapun, kapanpun ya. Itu sangat membantu bagi nasabah. Jadi minimal 3 ini. Kalau bisa lebih ya alhamdulillah, syukur-syukur ya. Baik, kemudian yang kompetensi yang keempat adalah memelihara rekening nasabah. Jadi setelah rekening dibuka, seiring berjalannya waktu, pasti nasabah kan ada perubahan-perubahan data ya di nasabah ya, baik itu perubahan alamat, nomor telepon, pekerjaan gitu, itu harus dikinikan, diupdate terus ya. Dan itu juga sebagai salah satu langkah dalam KYC ya. Jadi untuk mengupdate rekening, pengkinian data nasabah. Jadi kalau nasabah datang ke CS lagi, itu bisa ditanyakan, digali lagi apakah ada perubahan-perubahan data tersebut ya. Kalau ada, segera diupdate, dikinikan di sistem bank gitu. Dan selain itu juga pemantauan transaksi juga perlu dilakukan. Itu bisa by sistem ya. Jadi kalau di bank-bank sudah ada sistem untuk anti money launderingnya gitu, itu pasti akan tertangkap nih transaksi-transaksi yang tidak sesuai profil. Jadi misalnya profil di awal itu ada 2 ya, profil ya, profil transaksi dan profil pekerjaan. Jadi begitu nanti transaksinya menyimpang, misalnya nih di awal dia menetapkan 24 juta gitu ya transaksi rata-rata hariannya, tapi ternyata di kemudian hari sampai ratusan juta, bahkan miliaran gitu. Nah itu pasti akan teralat oleh sistem gitu ya. Dan yang kedua,
menyimpang dari profil, misalnya profilnya mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga begitu, tapi transaksinya tadi ratusan juta, miliaran begitu, pasti akan tertangkap oleh sistem. Jadi, nah ini harus diinvestigasi lebih lanjut oleh tim service bersama dengan tim marketing biasanya gitu ya. Jadi CS bisa atasannya maupun marketing. Jadi harus dipantau dan diginikan gitu ya. Tuh, itu adalah 4 kompetensi utama CS ya. Kemudian subpokok bahasan yang kedua itu adalah bagaimana mempelajari pengertian-pengertian dan faktor-faktor apa saja dari pengertian dari customer, service maupun service excellence itu sendiri. Jadi kalau service excellence itu adalah jelas ya pelayanan yang setulus-tulusnya dari hati diberikan kepada customer, yang kemudian customer bisa menjadi loyal ke bank, dan dia bisa mengajak rekan-rekannya semuanya, rekan, keluarga, sahabat untuk ikut datang buka rekening di bank. Itu service excellence. Jadi benar-benar nasabah itu customer terpuaskan ya, melampaui harapan nasabah, beyond customer's expectation. Itu yang namanya service excellence. Dan juga mengarah ke holistik juga ya. Jadi selain loyal, nasabah juga akan menjadi fanatik. Jadi benar-benar hanya punya datang ke satu bank kita aja, seperti itu. Nanti bagaimana tips and triknya gitu ya untuk menuju ke sana ya, faktor apa saja yang perlu ditingkatkan, yang perlu dikembangkan, yang harus harus dilakukan, seperti itu ada di training kami nantinya gitu. Jadi yang ketiga, pokok yang ketiga adalah bagaimana effective communication for CS. Jadi bagaimana CS itu bisa mengkomunikasikan dengan baik dan benar ya ke para customernya gitu. Jadi supaya tidak ada miskomunikasi, supaya benar-benar jelas, benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh CS gitu. Dan di situ juga nanti akan dikupas juga mengenai bagaimana kecerdasan emosional bagi CS untuk menangani nasabah. Jadi supaya CS nggak gampang stres, gampang marah gitu ya. Bagaimana dikupas nanti di training kami nantinya. Kemudian yang pokok bahasan yang keempat adalah untuk checklist CS dilihat dari MRI. Jadi apa itu MRI? Itu Marketing Research Indonesia, lembaga pemeringkat survei khusus untuk service layanan. Jadi di situ akan nggak cuma CS sebetulnya ya, ada untuk teller, satpam, premises, layanan e-banking semuanya. Tapi ini khususnya untuk CS dulu ya, checklistnya ya, seperti itu. Jadi apa saja yang perlu dilakukan oleh CS dari dia pertama greeting ke customer sampai waktu membuka rekening, penutup rekening sampai selesai, itu apa saja step-step, langkah-langkah, sikap, skill, knowledge apa yang perlu dilakukan oleh CS ya. Di situ ada checklistnya nanti. Itu. Kemudian yang kelima adalah bagaimana tips and trick strategi memberikan pelayanan terbaik kepada customernya. Itu. Jadi ada 5. Jadi di strategi ini nanti akan dibahas bagaimana untuk di bank maupun di CS sendiri ya, untuk memberikan customer service yang excellence ke customer gitu ya Bapak Ibu rekan sekalian. Ada 5 pokok bahasan di training kami nantinya. Silahkan mendaftar sesegera mungkin supaya tidak kehabisan tempat. Jadi sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.